Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 11 Juli 2023 merupakan peringatan wajib Santo Benediktus Abbas. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, sama seperti kuasa-Mu di surga dan di seluruh alam semesta. Seperti halnya badan jasmani kami yang setiap hari membutuhkan asupan makanan dan minuman, demikian pula halnya dengan rohani kami yang juga setiap hari membutuhkan santapan rohani. Oleh karenanya, kami patut bersyukur kepadamu sebab Engkau mengizinkan sabda-Mu datang kepada kami setiap hari melalui bacaan liturgi dan mazmur, sehingga rohani kami pun boleh menjadi sehat. Ya Bapa, bukakanlah hati kami untuk menerima asupan santapan rohani kami hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 32, ayat 22 sampai dengan 32. Pada suatu malam, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya. Ia menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Maka terjadilah, seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi itu terpelecok ketika Yakub bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan dikau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi aku tetap hidup." Ketika meninggalkan Peniel, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang, orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena sendi pangkal paha Yakub telah dipukul, yaitu pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan perkara yang jujur.
Perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Daripadamu-lah kiranya datang penghakiman, kiranya mata-Mu melihat apa yang benar. Bila Engkau menyelidiki hatiku, bila Engkau memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka tidak suatu kejahatan pun Kau temukan. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Aku berseru kepada-Mu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setia-Mu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanan-Mu terhadap pemberontak. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius. Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan ayat 38. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Keajaiban Tuhan terjadi melalui iman kita. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak Ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, kita boleh mengetahui kalau Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga. Yesus juga mengadakan berbagai mujizat untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan orang-orang yang datang menjumpai Yesus. Setelah Yesus kembali ke rumah Bapanya di surga, para rasul dan murid lainnya melanjutkan pelayanan kepada orang banyak, mengadakan berbagai macam mujizat untuk memuliakan Tuhan. Sampai sekarang Tuhan masih mengadakan berbagai mujizat melalui orang-orang yang memang diberi karunia untuk itu. Rasul Paulus telah memaparkannya dengan baik dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, begitu seterusnya. Memang dari sejak semula Tuhan telah mengadakan berbagai mujizat melalui para nabi dan yang lainnya. Tak kurang-kurang, melalui Nabi Musa, Tuhan mengadakan mujizat membelah laut untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran tentara Mesir. Begitu pula berbagai mujizat melalui Nabi Eli, Nabi Nuh, dan yang lainnya. Itu tandanya Tuhan memang mengasihi kita, umat manusia, dan menginginkan agar kita mau menempuh hidup di dunia ini dengan benar untuk kemudian dapat kembali berkumpul bersama Tuhan dan para orang kudus di surga. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, apa yang menjadi alasan mengapa Tuhan selalu mengadakan mujizat dari sejak semula sampai sekarang pun masih? Bukankah Tuhan telah menetapkan tata aturan yang berlaku di dunia ini? Lalu mengapa Tuhan gemar mengadakan sesuatu di luar tata aturan itu? Apakah ini semacam pamer-pamer, show of force, supaya orang-orang menjadi takut kepada Tuhan? Saya rasa tidak demikian. Nalar saya tidak mengatakan demikian. Memangnya Tuhan itu senang menakut-nakuti kita. Tuhan itu mengasihi kita, ciptaan yang setara dengan citra Allah. Kalau kita cermati, Yesus mengadakan mujizat oleh karena Yesus tergerak oleh belas kasihan. Seperti yang telah kita dengarkan pada bacaan Injil hari ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Oleh karena belas kasih Kristus yang melimpah ruah inilah kita boleh berharap mujizat juga terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya itu, kita juga boleh berharap mujizat terjadi pada orang-orang yang kita doakan,
karena kita boleh membantu para pekerja di ladang Tuhan dan tentu juga boleh menjadi pekerja, bukan sekadar membantu, tetapi turut menyingsingkan lengan baju untuk mulai terlibat secara langsung. Ini kita lakukan sebagai respon atas pernyataan Yesus. Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Lalu, bagaimana caranya agar keajaiban yang dari Tuhan itu dapat terjadi dalam hidup kita? Yang pertama dan yang terpenting untuk selalu kita simpan dalam nalar kita, bahwa Tuhanlah yang mengadakan mujizat, bukan kita. Maka dari itulah Yesus menyarankan agar kita memohon kepada Sang Empunya tuaian agar Ia mengirim para pekerja atau memanggil dan memilih kita menjadi pekerjanya. Selanjutnya, yang juga tak kalah pentingnya, keajaiban dari Tuhan itu terkait erat dengan iman kita. Menjadi percaya karena telah menyaksikan sendiri mujizat Tuhan tentulah baik adanya. Seperti yang dialami oleh Rasul Thomas misalnya, yang tak percaya kalau Yesus telah bangkit. Tetapi menjadi percaya setelah ia sendiri menyaksikan kehadiran Yesus. Namun akan lebih baik lagi kalau kita percaya kepada Tuhan tanpa melalui mujizat. Seperti yang dikatakan Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Percaya dan mujizat nampaknya memang dilematis, dikotomis. Apakah kita mesti melihat mujizat terlebih dahulu baru kemudian menjadi percaya? Ataukah kita mesti percaya terlebih dahulu barulah ada mujizat terjadi di hadapan kita? Ini persis permasalahan dikotomis. Lebih dulu mana, ayam atau telur? Ayam itu dilahirkan dari telur, sedangkan telur dihasilkan oleh ayam. Bisa jadi ini akan menjadi debat yang panjang yang mungkin tak ada akhirnya. Kira-kira seperti itulah situasinya antara mujizat dan percaya. Lebih dulu mana? Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, Yesus telah mengajarkan agar kita memiliki iman. Artinya kita percaya kepadanya. Jika kita telah memiliki iman, maka yang mustahil akan menjadi mungkin. Pada Injil Lukas 17 ayat 6 ditulis, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Begitu juga ditulis pada Injil Matius 17 ayat 20. "Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Mujizat adalah keajaiban, maksudnya sesuatu yang mustahil tetapi terjadi. Tetapi janganlah kita membayangkan mujizat itu seperti rejeki nomplok. Misalnya, tiba-tiba ada segepok emas permata di lemari kita saat kita bangun pagi. Atau saat bangun pagi kita mendapati diri kita di depan cermin tiba-tiba menjadi cantik atau menjadi ganteng seperti bintang film. No. Sementara itu, keajaiban Tuhan yang terjadi malah kita anggap sebagai sesuatu yang kebetulan belaka. Mungkin karena tidak kontroversial, tidak ajaib. Padahal semuanya itu mesti dimulai dari hal-hal kecil, tidak ujuk-ujuk ajaib. Iman kita mesti bertumbuh dari sebesar biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon yang besar. Diperlukan ketekunan dan ketaatan agar iman kita bertumbuh. Tentu kita masih ingat perumpamaan Yesus tentang talenta yang diberikan kepada 3 orang hamba dengan jumlah yang berbeda-beda. Lihatlah apa yang terjadi pada hamba yang menerima 2 talenta, sementara temannya mendapat 5 talenta. Iri hatikah dia? Tidak. Ia tetap menerima 2 talenta itu sebagai anugerah yang mesti ditumbuh kembangkan. Ia tak mau larut dalam iri hati. Hasilnya, Yesus pun berkata kepadanya, "Hai hambaku yang baik dan setia,
Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa bersama. Ya Allah Bapa kami, Engkaulah satu-satunya yang dapat mengadakan mujizat untuk mengatasi berbagai kerumitan, kesusahan, dan penderitaan. Pandanglah iman kami ya Bapa, agar keajaiban-Mu juga boleh terjadi di dalam hidup kami, agar kami Engkau mampukan untuk mengatasi berbagai persoalan hidup kami, serta orang-orang yang kami kasihi. Doa dan harapan ini kami sampaikan melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.